Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani Zil Karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadaratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Daraba rajulun min a'wanil wulati Malik ibn Dinarin bisauti. Faqala Malikun Allahumma qta' yadahu. Faqata'at yadur rajuli minal ghadi. Wa marra wa hiya mu'alliqatun. Qala wa kadzaba rajulun ala Mutrif ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala. Faqala Mutrifun Allahumma in kana kadziban fa'amit khussa'ata. Qala fawada'a ar-rajulu maitan fil hali wan nasu yanzurunahu. Fata'allaqan nasu bimutrafin fa'akhazuhu ila fa'akhazuhu ila waliyil basrati wa qasu alaihi al-qissata falamma sami'al waliyu dzalika qala inna hiya ila da'watu rajulin salihin sadafat maniyatur rajuli walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih melanjutkan term bahwa mereka itu layat lubuna minallah ijabata du'aihim fi haqqi anfusihim au fi haqqi adihim minal khalqi. Bahwa ulama-ulama dulu itu tidak pernah meminta agar di dalam dia berdoa itu diterima atau mendoakan diterimanya doa orang lain. Itu salah satu akhlak dari ulama-ulama terdahulu itu begitu. Dia tidak minta supaya doanya qabul. Ini bermakna bukan maknanya mereka tidak pingin, tetapi tawaduknya di hadapan Allah itu seperti itu. Ya, tawaduknya di hadapan Allah itu semua yang dilakukan adalah perintah. Gini, jadi kita buat perbandingan ya. Perbandingannya tuh gini. Nabi itu pernah kecewa karena pamannya itu tidak mau masuk Islam sementara yang lainnya mau gitu. Pada saat mau dibimbing syahadat, beliau tidak mau. Dan Nabi sempat sakit ya dari lantaran memikirkan pamannya itu. Turun Al-Qur'an itu innaka la tahdi man ahbabta
Walakinnallaha yahdi may yasha. Ya Muhammad, kau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Sesungguhnya hidayah itu ya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang dikehendaki. Maka hilang penyakitnya. Nabi pikir nggak perlu berhasil, yang perlu berdakwah. Sehingga di dalam surah Yasin itu dijadikan pedoman bahwa Pak Ustadz harus pegang pedoman wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali menyampaikan saja secara jelas. Jadi kalau sudah berdakwah, berhasil, tidak berhasil, diterima, ditolak, bukan urusan kita. Nah, itu yang dijadikan pedoman. Mereka kalau berdoa itu diperintah. Kenapa sholat diperintah? Kenapa berdoa diperintah? Ud'uni astajib lakum. Apakah pingin diterima seperti halnya kita berdoa supaya diterima? Mereka enggak pingin. Berdoa itu karena perintah aja. Beda ya. Kalau kita berdoa pingin dikabulkan. Mereka berdoa karena diperintahkan berdoa. Cuma kalau sekali minta, qabul gitu loh. Dari lantaran tidak pernah minta diijabah, kalau dia minta, qabul. Di kalangan wali min auliyaillah, mereka banyak sholat, zikir, sholat lagi, zikir, sholat lagi, nggak pakai doa. Karena meminta dianggapnya cerewet. Meminta berarti masih butuh, tidak ridho dengan pemberian Allah. Jadi kalau kita minta nih, tambahin umur, panjangin umur, banyakin rezeki, itu namanya tidak ridho. Mereka nggak mau tuh. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya dia ngomong gitu? Seperti mukjizat. Wa daraba rajulun min a'wanil wulati Malik ibn Dinar bisauti. Pernah memukul ya di antara pembantu-pembantunya ya Malik bin Dinar bisauti dengan pecut ya. A'wanul wulat, wulat itu yang mengatur urusan rumah tangga. Nah, pengatur rumah tangga itu punya pembantu lagi gitu lah. Jadi staf dari kepala rumah tangga kira-kira begitu ya. Jadi pernah seseorang memukul ya kepada pembantu dari yang mengatur rumah Malik bin Dinar bisauti dengan pecut gitu. Galak gitu, pembantunya dipecut. Sama juga kita punya pembantu pulang nangis merah dipecut sama tetangga kita. Faqala Malikun, maka berkata Imam Malik, Malik bin Dinar, Allah maqta' yadahu, ya Allah putuskan tangan orang yang memukul dengan pecut itu. Dia ngomongnya itu, Allah maqta' yadahu, ya Allah putuskan tangan orang yang memukul dengan pecut itu. Faqata'at yadur rajuli minal ghadi. Putus tangan orang yang memukul dengan pecut keesokan harinya itu. Jadi kalau dia sekalinya minta, qabul. Kenapa? Karena tidak pernah minta. Jadi bapak-bapak, kalau pengen doanya dikabulin, jangan pernah minta gitu. Ridho aja udah pemberian. Jadi kalau minta itu dianggapnya darurat. Allah maqta' yadahu, ya Allah putuskan tangannya. Besok putus tangannya. Kan seperti mukjizat. Ya. Wa marra alaihi, dan lewat laki-laki itu di hadapan Dinar, wahia mu'alliqatun, dan tangannya digantungkan, diikat ya.
dibopong tangannya. Ya. Subhanallah. Qala, berkata rawi, ya, yang meriwayatkan, wa kadzaba rajulun ala Mutrif ibni Abdillah. Pernah berdusta seorang laki-laki kepada Mutrif bin Abdullah. Mutrif bin Abdullah ini wali bin auliyaillah. Wali dibohongin gitu. Biasanya siapa yang suka bohongin gini? Pedagang. Kalau pedagang kan dia nggak mau tahu. Ya. Jadi pernah berdusta, berbohong seorang laki-laki kepada Mutrif bin Abdullah rahimahullahu ta'ala. Faqala Mutrifun, maka ya berkata Mutrif, ya berdoa Mutrif, Allahumma in kana kadziban famithul sa'ata. Ya Allah, seandainya dia bohong, matikan sekarang juga. Ya nih, ini kelasnya ulama-ulama seperti itu. Qala, berkata rawi, fawaqa'ar rajulu maitan fil hali. Jatuh laki-laki itu mati seketika itu juga. Jadi betapa ampuhnya orang yang tidak pernah meminta, kalau dia minta langsung dikabulkan. Jadi ini versinya banyak ya, soal meminta ini versinya banyak. Artinya saya pernah menyampaikan apa yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi dalam risalahnya itu. Ada ulama ya min auliyaillah itu berdoa sudah puluhan tahun tapi tidak dikabulkan. Jadi bukan setahun 2 tahun doanya, puluhan tahun doanya tidak dikabulkan. Maka pada dialog ya, pada dialog ketuhanan, ini yang dimaksud dialog ketuhanan itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada orang soleh itu fujur, yang jelek, wa taqwaha, ya, dan yang positif. Dialog yang terjadi seorang wali dengan Tuhan itu maknanya tidak hewar antara kita dengan kita ngobrol gitu. Tetapi dia bisa dengan ilhamnya itu berkomunikasi. Ketika dia bertanya, ya Allah, puluhan tahun aku berdoa tapi doaku belum kau terima, belum terkabulkan. Maka Allah menjawabnya, sesungguhnya aku suka bibirmu basah menyebut-nyebut namaku, meminta-minta. Aku suka melihatnya. Maka wali itu mengatakan, ya Allah, jangan kau kabulkan doaku sehingga bibirku ini terus-terus menyebut-nyebut namamu. Ya. Ini perspektifnya ini berbeda nih. Artinya wali yang masih berdoa. Kalau yang ini udah nggak mau berdoa. Sehingga ketika dia sujud duduk di antara 2 sujud saja, Rabbighfirli warhamni warfa'ninya nggak dibaca, warzukninya nggak dibaca. Allahummahdini, ya, apa Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzukninya nggak dibaca. Kenapa? Kalau masih minta berarti nggak ridho dikasih segini gitu loh. Berarti kita nggak termasuk dalam kriteria ini. Makanya kalau ngomong mati lu nggak mati, ya. Tapi kalau orang yang nggak pernah minta, nggak boleh ngomong sembarangan. Sekalinya minta dikabulkan. Kan kalau bilang ya Allah matikan dia saat ini juga, orang itu mati, itu kan seperti mukjizat. Jadi wajar ketika Nabi mengatakan, ulama ummati kal anbiya ibani Israel. Ulama di kalangan umatku itu selevel dengan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Itu ada hadis begitu.
Ya. Nah, dia di dalam kesehariannya itu nggak pernah minta, ya. Kalau kita mau minta mulu, ya, subhanallah. Jadi Allahumma in kana kadziban fa'amithu sa'ata. Ya Allah, kalau dia bohong, matikan dia sekarang. Qala fawaqa'a ar-rajulu maitan fil hali. Berkata rawi, maka jatuh laki-laki itu mati dalam kondisi seketika itu juga. Wan nasu yanzurunahu, dan khalayak ramai melihat, menyaksikan kejadian itu. Fata'allaqan nasu bimutrifin, maka bergantungan khalayak lamar kepada mutrif. Wa akhazuhu ila waliyil basrati, dan mereka mengadukan halnya itu tadi kepada wali Basra, gubernur di Basra, ya. Wa qasu alaihil qissata, dan dikisahkanlah ya kepada wali itu tadi, gubernur itu tadi, tentang kisahnya mutrif itu tadi. Falamma sami'al wali wa dzalika, maka tatkala mendengar ya wali atau wali kota kalau di sini ya mendengar yang demikian itu, qala innahiya ila da'watur rajuli salihin sadafat maniyatur rajuli. Sesungguhnya itulah doanya orang yang soleh, ya, sesungguhnya itulah doanya orang yang soleh, sadafat maniyatur rajuli, yang bertepatan ya dengan permohonannya matinya seseorang itu tadi. Jadi takdirnya Tuhan itu dibersamai dengan perkataannya orang soleh. Ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi kita kalau baca gini, ya Allah, kalau meminta itu berarti belum ridho, belum ikhlas. Berarti kita ini, kelas kita ini masih kopral gitu ya, dalam ketentaraan gitu, yang kan kalau meminta kan Allah marzuqna rizqan kasiran thayyiban mubarakan fi gitu. Minta, ya Allah, minta rezeki yang banyak. Mintanya yang banyak, yang halal, yang berkah dipakainya. Ah, makanya karena setiap hari minta, setiap hari dikasih rezeki, ya, lidahnya tidak mandi, ya, lidahnya tidak sakti mandraguna, ya. Subhanallah. Wa min ahlakihim radhiyallahu anhu, ya, dan di antara akhlak mereka radhiyallahu anhum, para wali min aulia, alla yadda'a ahadun minhum mahabbatu ahadin illa ba'da ayyaridu ala nafsihi muqasamathu fi malihi. Bahwa mereka itu tidak mendakwa salah seorang di antara mereka mahabbatu ahadin, mencintai seseorang. Jadi mereka tidak pernah menyatakan kecintaannya kepada seseorang. Maksudnya gini, kenapa ada pernyataan tidak menyatakan cinta? Ini maknanya sepintas ini bertentangan dengan hadis Nabi. Di dalam hadis itu jelas sekali, hadisnya sahih, banyak riwayatnya bahwa in kunta tuhibbu ahadan, ya, fakul lahu, bila kau senang mencintai seseorang, kau sampaikan kalau kau senang sama dia. Sehingga sunnah tuh, kalau kita ya lihat orang ini orang yang soleh, ini orang baik, dia bilang, ya syekh ana uhibbuk fillah, aku senang karena Allah. Itu sunnah gitu.
ini mereka itu alla yadda'a ahadun minhum mahabbata ahadin. Mereka tidak ada yang mendakwa, artinya mengklaim mencintai seseorang illa ba'da ayyaridu ala nafsihi, kecuali ia setelah meneliti dirinya maqasamat fi malihi, apa yang sudah dia berikan dengan hartanya. Jadi nggak boleh maknanya mengatakan cinta tapi tidak memberi gitu. Jadi kasih dulu, ya kasih dulu baru nyatakan. Ya, jadi kalau di kalangan ulama begitu kan, dia memberi dulu, ya kemudian lama baru dia mau menyatakan itu. Itu min da'bus sholihin, kebiasaannya orang-orang soleh itu seperti itu. Ya. Wa idza asabahu bala'un fi jasadihi yata'allam kama yata'allamul musabu. Fa idza asabahu, apabila menimpa ya itu ya man yuhibbu, orang yang dicintainya, bala'un, oleh satu musibah fi jasadihi, pada jasad yang dicintainya itu, ya ta'allamu, maka ia merasa sakit kama ya ta'allamul musabu, sebagaimana sakitnya orang yang terkena musibah. Terasa nggak seperti itu? Nah, kalau bisa seperti itu namanya muhib. Jadi kalau bilang hal antum minal muhibbin, apa kalian termasuk muhibbin? Bukan begitu jadinya. Ukurannya itu bukan ditanya. Kamu sudah beri apa dia? Ya, udah kamu kasih apa dia? Kemudian kalau dia sakit, kamu merasakan sakit nggak? Kalau dia susah, kamu merasakan susah. Kamu mau membantu dia, kamu baru disebut muhibbu. Orang yang mencintai dia. Ya, jadi mereka kalau benar-benar ya mencintai, artinya mengamalkan hadis Nabi itu, ukurannya standarnya itu. Jadi bukannya dengan perkataan. Kan ada ya penceramah yang selalu mengatakan ayu al hadirun, ya faqala ana uhibbukum jami'an fillah. Wahai hadirin, saya mencintai kalian semua karena Allah. Kalau ini kajian ini enggak gitu, dua. Udah ngasih apa? Kemudian kalau dia kena musibah, kamu merasakan sakit tidak? Kalau dia susah, merasakan tidak? Kalau merasakan, baru disebut dengan muhib, ya. Fa in tabatin nafsu bima dzukira, ya, falyakul lahu inni muhib, ya. Fa in tabatin nafsu bima dzukira, apabila senang jiwa orang itu bima dzukira, dengan yang telah disebutkan itu tadi, memberi dan ikut merasakan susah penderitaan yang dicintanya, falyakul lahu, barulah ia mengatakan kepadanya inni muhibbun, aku adalah mencintai. Jadi muhibbun ay muhibbuk, ya, mencintaimu. Wa illa, kalau tidak demikian, falyakfi anil kadhibi, maka cukuplah menjadi orang yang bohong. Sekurang-kurangnya bohong, maksudnya gitu. Jadi kecintaan itu bukan diucapkan, ya, diekspresikan. Jadi cinta itu nggak perlu dalil, ya, cinta tidak perlu dalil. Makanya kalau Maulid Nabi itu ekspresi cinta, nggak perlu cari dalil, karena orang tua yang melihat anaknya berhasil mengasih reward, mengasih hadiah, itu ekspresi cinta. Jangan tanya dalilnya apa. Nggak perlu dalil cinta itu. Ya.
Fa innahu nifakun, maka itu dianggapnya munafik gitu. Kalau ngomong doang. Nah, jadi sebuah koreksi ya buat orang-orang yang mengatakan bila dia mengatakan tapi tidak membuktikan. Contohnya seperti istri kita di rumah itu. Istri kita dari dulu, dari awal nikah itu, kamu cinta nggak sama aku? Dulu ya, punya anak. Biar udah punya anak 6 juga nanya juga dia, kamu cinta nggak sama aku? Udah tua nih, udah ongkoh-ongkoh tanya juga. Itu istilahnya. Terus jawaban suaminya apa? Iyalah gitu. Masa enggak gitu. Ya kan? Karena orang laki susah, lembutnya laki itu susah. Iya beb, sayang beb. Enggak ada tuh orang laki enggak begitu gitu. Kalau udah punya anak mah rada-rada. Ya enggak dong? Dan dia masih suka menanyakan itu. Demen gitu nanya. Orang laki ditanya itu enggak suka dia. Ya kalau enggak sayang lu berapa tahun sampai sekarang. Logika yang hidup. Kalau wanita rasa tetap aja dia rasa enggak gitu. Ya. Nah, padahal itu juga ukurannya bukan itu. Kalau pada standar kecintaan yang diajarkan oleh para wali min auliyaillah, lebih baik tidak ngomong tetapi dua standar ukurannya itu dia berikan. Kalau dapat hadiah, bonus nih. Dapat rezeki, bonus nih. Ketika dia sakit, dia merasakan susah. Nah, itu cinta. Ya. Kalau enggak, katanya fa'innahu nifakun. Itu mah kemunafikan. Kalau ngomong doang. Ya. Ini ada hadisnya. Jadi ini maksudnya refleksi hadis tentang cinta. Ya. Ada hadisnya banyak. Sahih lagi sahih. Wahazal khuluq, ya, dan ini adalah akhlak. Kul man yatahallaku bihil an. Katakanlah bagi orang yang berakhlak demikian itu pada saat ini. Jadi kalau sudah berakhlak seperti ini dengan dua standar, baru katakan cinta kepada seseorang itu. Waqad takhallaqat ana bihi fi haqqi ba'di ashabi dunal ba'di. Ya, dan terkadang takhallaqtu ana, ya, takhallaqtu ana bihi. Aku berakhlak dengan yang demikian itu fi ba'di haq fi haqqi ba'di ashabi, pada sebagian, ya, hak pada sebagian sahabat-sahabatku, dunal ba'di, tidak pada sebagian sahabat yang lain. Ini pengarang kitab Shahibul Kitab Abdul Wahab Asy'arani, dia mengatakan aku sendiri berakhlak seperti itu hanya bisa pada sebagian, belum bisa kepada semua sahabat-sahabatnya, karena memang susah, ya, karena memang susah. Nah, jadi betapa ulama-ulama itu, para salafus soleh itu menerjemahkan hadis-hadis Nabi itu dengan pendalaman, penghayatan, dan standar yang luar biasa. Ya. Fa'lam dzalika ya akhi, pahamilah yang demikian itu, wahai saudara, ya saudaraku, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini cuma satu paragrafnya. Jadi luar biasa ya. Ulama-ulama itu menerjemahkan tentang cinta ya. Wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum,
Dan di antara akhlak-akhlak mereka, ulama-ulama soleh radhiyallahu anhum, rahmatul usati, menyayangi para pendurhaka. Usot itu jama' asin. Asin itu orang yang melakukan maksiat, namanya asin. Jamannya usotu. Ya. Nah, ciri dia, kalau dia itu wali min auliyaillah, apa cirinya? Rahmatul usati. Mereka itu menyayangi, mencintai orang-orang pelaku dosa. Kita kan sulit. Kalau di kampung kita gitu, ada orang kagak puasa siang gitu. Tahak dia, sambil merokok, ada kopi. Ya, di pinggir jalan gitu, di kampung kita, di MHT gitu. Apa komentar kita? Kalau yang berani disambit, mampus lo. Ya, itu yang berani tuh. Kalau yang nggak berani, lempar batu sembunyi tangan. Kalau yang nggak berani lagi, gerendengan dia sambil jalan gerendangan. Nah, kenapa begitu ekspresinya? Karena memang tidak kepada esensi pengetahuan dia tentang dia adalah orang yang mesti disantuni gitu. Jadi orang yang sedang jatuh itu bukan dihina. Orang yang sedang jatuh itu harus dikasih sayang. Maka cirinya kalau mereka itu sayang kepada pelaku-pelaku kesalahan. Itu salah satu cirinya. Ya. Wa adamuz diraihim, dan tidak menganggap remeh mereka itu. Kalau kita kadang-kadang menganggap remeh, sholat juga enggak. Coba deh bapak-bapak, kita tahlilan nih. Tahlilan berapa? Yang datang 30 orang kan bikinnya itu 40. Yang 10 itu lompat-lompat tuh. Yang nyampe berkat kita itu yang kita seneng, yang datang ke masjid, yang kalau kita jalan negur, yang cium tangan gitu. Tetangganya yang dosa saja lewat berkatnya lompat gitu. Nah, kalau mereka nggak begitu. Mereka ya melihat itu adalah orang yang sedang tidak kuat menahan ujian Tuhan. Jadi dia melihatnya tetap kembali kepada Allah, dia menyayangi dan tidak menganggap remeh. Wa fida'uhum bi anfusihim, dan berani menebus mereka itu dengan jiwa mereka. Jadi kalau umpamanya dia ditahan gitu dengan satu perbuatan seperti narkoba itu kan ditangkap tuh, maka dia sebagai seorang yang soleh berani itu menandatangani supaya orang ini direhabilitasi, dia tanda tangi supaya tidak ditahan, dia yang menjamin kalau ini lari dia yang masuk ke tahanan, itu kan begitu. Dia berani itu. Karena ini orang ini bukan harus dimusuhi, tapi harus dikasih sayang. Berat. Kita emang itu gedeg banget kita. Mampus saja, suntik mati aja katanya. Suruh suntik mati. Nah, ini jadi sebuah wacana, jadi luas cara berpikir kita. Ada fenomena yang tidak sama dengan hati kita. Mereka dadanya jembar, dadanya itu luas. Lebih luas dari dunia ini. Dan cara melihatnya itu seperti itu. Ya.
hatta yawadda ahaduhum anna jildahu ya yuqridu bil maqaridi, sehingga kecintaan salah seorang di antara mereka anna jildahu, bahwa kulit tubuhnya itu yuqridu bil maqaridi, digergaji dengan gergaji. Dia berani, dia rela itu memberikan perlindungan kepada pelaku-pelaku dosa itu. Nah, kalau kacamata awam, kita nih bela-belain pelacur gitu. Kita bela-belain pelacur supaya diberikan penangguhan dan lain sebagainya. Di masyarakat bukan malah bagus. Ustadz pelacur dibelain, jangan-jangan langganan Ustadz gitu. Kagak beres. Kenapa? Kacamatanya yang nggak pas gitu. Ya, apalagi bini kita. Ketahuan gitu. Kita bayar ya supaya ada penangguhan. Kita bayar uang jaminan itu kan ada tanggungan jaminan. Bayar, bini kita tahu gitu. Yang dibebasin pelacur muda yang ketangkep di jalanan. Apa kata bini kita? Saya nggak bisa ngomong. Ya, susah. Jadi kalau nggak satu frekuensi dengan kita, susah memahami. Tapi bagi orang yang sama frekuensinya, memahaminya enggak. Karena dia paham benar. Wala ya'si ahadun minhum rabbahu, dan tidak pernah durhaka salah seorang di antara mereka pun rabbahu, kepada Tuhannya. Wa kanu yarawna kasrata syafaqati alal usati afdhala minad du'ai alaihim, dan mereka berpandangan kasrata syafaqati, banyak memberikan kasih sayang alal usati ya terhadap para pelaku dosa itu tadi, afdalu minad du'ai alaihim, lebih afdal ketimbang cuma mendoakan mereka. Kita pernah nggak lagi malam bangun tidur, ya Allah, doain gitu tetangga kita yang lagi ditangkap, yang lagi menang. Kalau dia bukan itu, dia mau jaminannya ya menandatangani dalam rangka membela itu. Nah ini rumit ya rumit. Tapi orang-orang yang sudah sampai kapasitas itu, dia bisa memahami. Jadi kita jangan suuzon sama orang-orang yang sudah levelnya semacam ini, bersikapnya semacam ini, jangan suuzon. Ya. Dulu waktu Gus Dur jadi gubernur, jadi presiden, Tapol PKI itu dilepas. Tahanan politik. Tahanan politik itu dari zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi itu ditahan. Artinya dia hidup puluhan tahun itu dengan makan yang dibiayai oleh negara. Sama Gus Dur dilepas. Sama Gus Dur dilepas. Rame orang yang nggak bisa paham, memahami cara berpikir Gus Dur. Agama Tionghoa dijadikan agama resmi yang ke-6 yang punya hak sama dengan Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Puyeng orang mengikuti cara berpikirnya Gus Dur itu rumit. Tetapi kalau pakai kacamata ini, Gus Dur itu benar. Jangan kesalahannya itu jangan sampai turun-temurun. Kemudian beragama, ya kita tidak membenarkan agama dia, tapi hak untuk hidup bersama dan sebagainya boleh. Nah, jadi tergantung kacamatanya. Walaupun kadang-kadang juga berlebihan juga. Saya
ke Jawa Timur gitu. Jember. Jadi saya punya ipar orang Madura di Jember. Beliau bilang bahwa ini orang-orang sini di Aris kebanjiran ini karena hujan deras gara-gara Gus Dur dilengserkan. Gitu. Dalam arti wah ini berlebihan nih. Tetapi dari sisi lain tentang Gus Dur itu, kalau kacamatanya semacam ini bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi orang itu orang yang bukan yang didukung, bukan cuma orang yang lurus gitu. Tapi bagaimana mencintai orang-orang yang tidak sejalan, ya, orang yang durhaka itu bagian dari sebuah memahami bahwa itu Tuhan yang bikin begitu dan dia nggak sanggup. Jadi orang yang nggak sanggup lagi melakukan dosa didoain, ditolongin, dikasih garansi, bukannya ditinggalkan. Subhanallah, ya. Wa kana Mufrif bin Abdullah, adalah Mutrif bin Abdullah rahimahullah yaqul, ya, pernah berkata, malam yajid indahu rahmatan lil usati falyad'u lahum bitaubati wal maghfirati. Allahu akbar. Malam yajid indahu rahmatan lil usati, orang yang tidak mendapati pada dirinya rasa cinta kepada orang yang durhaka. Jadi kalau orang merasakan dalam hatinya tidak ada cinta kepada pelaku-pelaku dosa, falyad'u lahum, maka ajaklah mereka bitaubati wal maghfirati, untuk bertobat dan mohon ampun. Jadi bermasalah. Jadi kita ini begini maksudnya. Kita kadang-kadang menggunakan syariat itu sebagai kacamata. Padahal syariat yang berupa hukum itu adalah sebuah amalia yang mesti kita kerjakan. Salat, zakat, puasa, haji, menjauhkan ini dan itu adalah syariat yang berlaku buat kita untuk dikerjakan. Jangan dijadikan syariat itu sebagai kacamata. Maka kalau dijadikan kacamata, salah, benar, halal, haram, diterima, ditolak, penduduk neraka, penduduk surga, matematis, ya. Jadi ulama-ulama mengajarkan gitu. Jadikan syariat itu sebagai amalia, yaumiyah, ibadah keseharian, bukan sebagai cara pandang. Cara pandang justru mesti dengan cinta terhadap mereka itu. Ya, jadi kalau orang tidak mendapati pada dirinya ada cinta kepada orang pelaku dosa, ya, maka hendaknya ya diseru kepadanya itu untuk bertaubat dan mohon ampun. Fa inna min akhlaqil malaikati alaihi salatu wassalam, sesungguhnya di antara akhlak para malaikat alaihi salatu wassalam, annahu yastaghfiruna liman fil ardi, bahwa malaikat itu memohonkan ampun bagi makhluk yang ada di muka bumi. Ya, dia memohonkan ampun kepada makhluk yang di bumi. Apakah yang didoakannya itu yang cuma yang ibadah? Bukan. Yang tidak beribadah juga didoakan supaya beribadah. Ya. Subhanallah. Ini berat ya. Berat banget gitu. Ya. Wa kana Zuhair bin Na'im rahimahullahu ta'ala yaqul, adalah Syekh Zuhair bin Na'im rahimahullah pernah berkata, wadattu wallahi anna jildi yuqridu bil maqaridi wa la ya'si ahadun rabbahu
tabaraka wa ta'ala. Wadattu wallahi, sungguh aku cinta demi Allah, anna jildi, bahwa sesungguhnya kulit tubuhku ini yukridu bil maqharidi, dapat digergaji dengan gergaji yang besar. Wala ya'si ahadun rabbahu, dan tidaklah tidak ada yang durhaka seorang pun kepada Tuhannya tabaraka wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Nah, ini susah nih memahaminya. Coba lihat ya teksnya, kita ulangi. Wadattu, sungguh aku menyukai, wallahi demi Allah, anna jildi, bahwa sesungguhnya kulit tubuhku ini yukridu bil maqharidi, digergaji dengan gergaji besar. Dia sumpah apa? Dia bersumpah seperti itu, wala ya'si ahadun rabbahu tabaraka wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang durhaka kepada Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Nah, nggak ada, kata dia. Dalam pandangannya tidak ada seorang pun yang durhaka kepada Tuhannya. Susah nggak memahaminya? Sulit. Jadi gini, saya ketika mendapatkan penjelasan ini, lama saya nggak bisa mencerna. Jadi perintah Allah kepada nabinya, Nabi disuruh sampaikan qul, ya Muhammad katakanlah, sampaikanlah, atiullaha war rasul. Suruh ngomong gitu sama sahabatnya, sama kita ini, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Yang mesti ditaati apanya? Itu ada dua. Menurut Sufi ya, ini bukan fuqaha. Ta'atun li syari'atih. Ada orang yang taat terhadap syariat. Syariat itu ketetapan Tuhan. Syariat terhadap Tuhan. Jadi perintah, larangan, kebajikan itu namanya syariat. Yang kedua nih, wa ta'atun fi sultanih. Taat dalam kerajaannya Tuhan. Fi sultanih, dalam kekuasaan, dalam kerajaannya Tuhan. Nabi Muhammad ta'atun fi syariatih. Abu Lahab ta'atun fi sultanih. Orang yang taat mengikuti kesultanannya Tuhan, kekuasaannya Tuhan. Nabi Musa ta'atun fi syariatillah. Orang yang melaksanakan syariat. Fir'aun ta'atun fi sultanih. Orang yang taat terhadap kerajaannya Tuhan, ketetapannya Tuhan. Dia nggak bisa melanggar dari sebuah ketetapan yang Allah sudah berikan, itu nggak bisa. Seperti orang yang menjalankan syariat tidak bisa menyalahinya karena kecenderungannya mau jadi orang yang taat. Dua-duanya taat. Ini yang dimaksud. Saya ketika mendapatkan penjelasan gini, waduh, pusing saya. Fir'aun itu orang yang taat pada kekuasaannya Allah. Dia nggak bisa menolak dari sebuah skenario yang dibuat. Jadi gini, ini cuma pembanding aja. Hebatnya Gatot Kaca, apa sih hebatnya Gatot Kaca? Hebatnya Gatot Kaca itu karena bisa mengalahkan Buto.
Buta itu raksasa, besar, luar biasa, sakti mandraguna bisa dikalahkan. Besar nggak kalau Gatot Kaca mengalahkan Gareng? Enggak dibilang besar. Nabi Musa itu kecil kalau yang dilawannya itu masyarakat awam. Tapi ketika raja yang dilawannya maka besar. Jadi kira-kira Sylvester Stallone sebagai seorang aktor film Hollywood, dia menjadi kelas dunia itu kalau lawannya keras. Lawannya juga besar. Bruce Lee ketika lawannya Chuck Norris baru disebut besar. Kalau lawannya orang baru 2 jurus 3 jurus tidak dibilang hebat. Nah ini dua-duanya disebut taat. Loh, tapi kan dia menyalahi syariat. Itu ente melihatnya ketaatannya dengan kacamata beda. Kalau pakai kacamata syariat dia tidak taat nih. Tapi kalau dilihat dari kacamata ketetapan Tuhan, maunya dalang yang memainkan skenario cerita, ya terserah si dalang. Film ujungnya mau gimana? Ya tergantung skenario yang dibuat. Kalau dilihat dari maunya dalang, kalau dilihat dari alur cerita dari skenario, ya semuanya taat. Taat menjalani, menjadi figur yang melaksanakan perintah, taat melaksanakan perintah yang sudah dibuat dalam skenario. Dua-duanya taat. Tapi dia jadi tidak taat kalau pakai kacamata ini. Itu mengapa ada sifat ra'uf. Allah boleh memasukkan rajanya pendurhaka ke dalam surga dan memasukkan ulama yang alim ke dalam neraka, boleh. Sifat jais. Gak boleh dibantah itu. Ya, subhanallah. Saya dulu belajarin, kepala saya kenceng rasanya pulang nih baca kitab ini di tanah tinggi Ustadz Baihaqi ini. Pulang naik motor gitu, kepala saya pusing gitu. Gimana memahaminya gitu. Tapi lama-lama pahamin, oh. Jadi salah ketika kita benci kepada orang yang beda agama. Jadi Gus Dur itu kacamatanya kacamata sufi. Sehingga kata Muallim Syafi'i Hazami, orang Irak mengatakan Gus Dur itu wali min auliyaillah. Yang mengatakan orang ulama Irak. Ya, hebat. Ya. Kalau kata kita kan, sama politikus Gus Dur selengean. Karena dia nggak ngerti kacamatanya berbeda. Ya, subhanallah. Wa kana Habib al-Ajami wallahu a'lam.